Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom. Masih ingat visi gereja kita? Amin. Amin. Kita memperkenalkan visi gereja kita. Kalau saya bilang nanti penuaian besar, nanti Bapak Ibu Saudara boleh jawab, saya terima dan menjadi berkat. Siap? Siap. Penuaian besar. Kurang kuat. Penuaian besar. Saya terima dan menjadi berkat. Berikan kemuliaan yang mulia. Sekali kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh ada pagi hari ini di rumah Tuhan. Semua karena kemurahan. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan. Kami menyaksikan pertolongan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini. Dan pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau menyatakan syukur kami bagi Tuhan. Kami mau menyembah, berterima kasih, dan kami percaya Kau ada di tempat ini. Kuasa yang tidak terbatas ada di ruangan ini, sedang menjamah setiap hati kami, sedang melawat setiap hati kami yang haus akan dipuaskan hari ini, yang lapar akan dikenyangkan oleh hadirat. Pemulihan terjadi pribadi demi pribadi akan dipulihkan oleh hadirat Tuhan, oleh kuasa firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kami, dan itulah kerinduan kami sehingga kami boleh ada berkumpul di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini bagi Tuhan. Hanya Engkau saja ditinggikan, hanya Engkau saja dipermuliakan, dan kuasa-Mu saja yang berkarya di tengah-tengah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Saya silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Punya
meninggikan, menangguhkan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus bersama-sama dengan saya katakan, amin. Yang bersuka cita boleh sampaikan salami sebelah kanan kirinya, katakan Yesus baik bagi saya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semuanya penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Saya lihat dari wajah ujung ke ujung, dari depan, tengah, samping kanan, kiri, saya lihat semuanya penuh dengan sukacita. Amin. Sukacita yang saudara miliki saya percaya datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Kita akan menjadikan kepada Tuhan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Mari kita berikan tepuk tangan di kehadirat Tuhan.
persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat hambanya yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami bersyukur bagimu ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Di dalam
siang ini Bapa, bersama dengan hamba-Mu dan umat-Mu, kami rendahkan hati kami Tuhan, kami tundukkan hati kami. Kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu, sebagai percaya firman-Mu dahulu hari ini dan sampai selamanya tidak pernah berubah, menjadi kekuatan, menjadi jawaban, bahkan firman menjadi solusi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasan, kekurangan, kesederhanaan ini Bapa, sehingga firman-Mu Tuhan dimantapkan di hati kami semua. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, bersatu hati kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang menderita dipulihkan, dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang percaya dan siap untuk diberkati. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Duduk. Terima kasih sebelah kiri kamu, katakan kamu diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat tim yang melayani hari ini. Saya sungguh sangat diberkati ya dalam pujian. Saya rasakan tadi hadirat Tuhan begitu kuat di gereja ini ya. Dan saya percaya karena ada hamba-hamba Tuhan yang setia untuk berdoa, melayani bersama-sama ya. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Apa kabarnya? Semua sehat ya? Semua baik ya. Bagaimana puasanya? Oh, enggak puasa Pak, tetangga puasa gitu ya. Ya, kita juga ada puasa juga ya. Nah, saudaraku, saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang mengundang saya pertama kali hadir di tempat ini ya. Sebelumnya memang saya sama dengan Bapak Gembala sudah sering bertemu dalam acara-acara kegiatan ya. Tapi baru kali ini kami boleh untuk tukar ucapan pelayanan ya. Hari ini Bapak Gembala ada di tempat kami ya, melayani tadi ibadah pagi jam 9, ibadah kedua jam 11 ya. Tadi sempat ketemu ya. Jadi saya bersyukur diberi kesempatan ya. Terima kasih juga buat staf pengembalaannya, para pekerja, Bapak dan Ibu, ada Ibu Esther Eka ya. Saya ingat beliau dulu pekerja kami ada kerja dengan ibu ini ya. Jadi ya sudah cukup kenal lama ya. Dan itu dari ibu ini atau abang ya, Pendeta Ananta Subati ya, itu pimpinan kami di GBI ya. Beliau menjabat di majelis pekerja lokal ya. Jadi sebenarnya saya datang ke sini sudah bukan orang asing lagi ya, sudah seperti keluarga, kenal semua begitu ya. Saya Pendeta Janpatan Semanjunta ya. Istri saya orang Bali. Ada orang Bali di sini? Bali G ya. Istri orang Denpasar ya. Kami ketemunya di Betani ya. Nah, ini ada gereja Betani ya. Jadi kalau saya lihat logo ini mengingatkan saya 24 tahun yang lalu saya kuliah di STT Betani Surabaya ya. Wong Surabaya itu ya, saudara dia kan. Walaupun dulu bahasa Jawa ya, saudara dia kan. Saya 4 tahun setengah di Manyarejo. Dulu dosen kami Pendeta Alex Abraham ya, salah satu pendiri gereja Betani yang terbesar ya. Beliau mengajari kami bagaimana untuk menerima kuasa Roh Kudus ya. Jadi kalau kami dulu kalau doa pagi ya di Manyarejo itu jam 5 pagi saudara ya. Jadi kalau ada STT itu aduh udah malam ya, tugas banyak, pagi harus datang berdoa ya, setiap Kamis pagi saudara ya. Jadi saya banyak di Gembleng, di Tempah, itu di sekolah Betani ya. Jadi istri saya itu ada tingkat saya ya, cinta lokasi gitu ya. Jarang-jarang ketemu orang Bali gitu ya. Jadi Tuhan bersatukan ya. Puji Tuhan, saya sekarang gembala di Gereja Betel Indonesia Jemaat Abga di Jalan Bija KM 10,8 ya. Jadi saya melanjutkan gereja yang dibangun oleh orang tua kami ya. Jadi sudah meninggal 2011, saya kembali dari Surabaya ke Kota Medan ya. Jadi sekarang ini saya baru mengembalakan sekitar 14 tahun ya. Jadi masih belum banyak pengalaman
mohon dibimbing dan banyak diarahkan saudara ya. Nah hari ini saya akan menyampaikan satu tema dengan judul kekuatan bersyukur. Boleh sama-sama kita katakan kekuatan bersyukur. Ya, tadi gak janjian dengan WL-nya ya, tapi saya percaya konfirmasi Tuhan bahwa hari ini kita tidak memiliki kekuatan apapun selain bersyukur, ya, selain berserah kepada Tuhan, ya. Seperti pujian tadi, ya, ku bersyukur Bapa, baik suka duka, ya, tawa tangis, ya. Intinya kekuatanmu itu bersyukur, ya. Kita lihat keadaan politik hari ini, waduh, sangat menakutkan, ya, menegangkan. Ekonomi, apalagi saudara, perusahaan-perusahaan besar aja sekarang ini goyang saudara. Yamaha, KFC, perusahaan-perusahaan mobil juga sekarang banyak yang goyang saudara. Tapi anak Tuhan tidak akan goyang, ya, sekalipun ada tantangan. Karena apa? Kekuatan kita bersyukur. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ayo kita baca 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya beri kita boleh baca sama-sama ya. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 ya. Supaya nggak ngantuk ya kan. Karena apa? Firman Tuhan dibacakan ya, diucapkan ya. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Berikutnya ucapan syukur atas kasih karunia Allah. 3, 2, 1 ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasih Dia agar semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kembali ke slide-nya. Banyak orang Kristen hari-hari ini sulit untuk bersyukur. Kenapa ya? Mungkin masalah menghimpitnya, ya kan? Tekanan di pekerjaan, dalam pembalaan pun juga banyak masalah. Tadi saya sempat sharing dengan Bapak Gembala Saudara Bapak Antonius. Saya katakan hari-hari ini memang gereja sedang banyak tekanan saudara. Iya. Jangan sampai masalah persoalan membuat kita sulit untuk bersyukur. Di slide-nya saya tulis tadi di situ dikatakan bersyukur itu sangat berkaitan dengan pintu surga terbuka. Kenapa? Karena pada waktu kita berjalan, ya, kalau kita berjalan di atas langit yang tembaga, tertutup, maka berkat Tuhan tidak turun, saudara. Hanya ada kita mengomel, menggerutu, mendumel, ya kan? Kita berkata, sulit, nggak mungkin Tuhan, dan sebagainya. Tapi kalau kita berjalan sekalipun ada masalah tantangan, tapi pada waktu kita mengucap syukur, saya percaya langit itu terbuka memberkati setiap umatnya. Amin. Langit itu terbuka, Dia mensuplai apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Makanya kuncinya harus apa? Bersyukur. Kekuatan nggak ada yang lain. Ya. Mau nyalakan suami, mau nyalakan istri, mau nyalakan gereja, mau nyalakan pendeta, wah nanti semua salah Bapak Ibu, ya kan? Tapi biarlah keadaan itu kita terima dengan apa? Bersyukur.
senggol sebelah kanannya, ayo bersyukur. Ya, memang sulit, nggak mudah, ya, penuh tantangan. Tapi bisa mengatakan tidak adalah hal yang lain selain bersyukur. Ya, mengapa kita bersyukur? Rasul Paulus mengajarkan anak didiknya yang bernama Timotius. Ya, karena apa? Timotius sendiri pun, ya, ketika dia muda, dia pun juga perlu ajaran bimbingan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan dia, bersyukurlah. Karena apa? Mungkin pelayananmu akan menghadapi tantangan seperti yang kau alami. Ya, Rasul Paulus mengajarkan Timotius, bersyukurlah, walaupun keadaannya tidak baik seperti yang kau harapkan. Sama seperti jemaat Betania yang dari tempat ini, di setiap minggu ini, bersyukurlah, diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Amin. Karena apa? Dengan bersyukur di situ kekuatan kita. Dengan bersyukur langit akan terbuka. Kita berjalan dengan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada 3 rahasianya mengapa kita harus bersyukur. Ada 3 kekuatannya. Yang pertama, mengapa kita bersyukur, dikatakan di ayat yang ke-15, ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara, ini jelas. Ya, ini jelas. Kenapa? Karena hari-hari banyak berita hoax, berita tidak benar, ya kan? Kalau kita nggak ada filternya, hati-hati, kita bisa kena ajaran yang sesat. Tapi Alkitab katakan perkataan ini benar tanpa ada kesalahan satupun, ya, karena ini adalah ilham Allah. Alkitab adalah ilham Allah, hembusan nafas Allah yang dituliskan oleh Rasul-Rasul. Apa itu? Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan. Ini kekuatan kita yang pertama. Kita bersyukur kita sudah menerima keselamatan. Amin. Ya, itu kekuatanmu, saudara. Ya, kita dibedakan dari orang lain. Kenapa? Pada waktu kita mengaku, pada waktu kita hidup percaya dengan iman, bertobat, maka di situ terjadi keselamatan. Katakan amin. Berkat garis keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub itu sampai kepada kita hari ini, saudara. Ya. Tapi Pak, di medsos sekarang banyak kali yang mualaf. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya. Terakhir Bobon ya, terakhir Ruben ya, Richard ya, nggak apa-apa, saudara. Ya. Sama kata Yesus sudah mati buat kita semua. Tapi bagaimana respon kita itu loh, saudara. Amin. Ya. Respon kita mengerjakan keselamatan itu, saudara. Ya. Maka saya katakan di sini keselamatan itu dalam bahasa Yunani-nya itu digunakan kata sojo. Sama-sama katakan sojo. Bukan soju ya. Soju itu memang Arab Korea. Jangan Bapak Ibu ya. Sojo. Sojo itu artinya mengambil, menebus dan membayar. Ya. Ada di slide-nya ya. Mengambil, menebus, membayar, saudara. Dan sojo itu muncul kata soter. Ya, makanya ada ilmu yang mempelajari keselamatan, soteriologi. Ya, nah ini Bapak Ibu, ya nanti ada kesempatan boleh belajar teologi ya. Dan kata menyelamatkan itu muncul di Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Apa itu? Ketika Yesus mengajar di sinagoge di Bait Allah, datanglah rombongan orang Farisi, Saduki, imam-imam Taurat membawa seorang pembuat zina, kedapatan berbuat zina. Oh, ini kan cari perkara ini, saudara. Ya kan, orang Yesus lagi mengajar kok tiba-tiba mereka langsung masuk, langsung berkata, guru, dalam hukum Musa, ketika ada perempuan yang berbuat zina, hukumnya apa? Mereka sedang mencoba Yesus. Mereka pikir Yesus nggak tahu kan, saudara? Hukumnya apa? Harus dirajam dengan batu.
Tapi sekarang ini kita hidup dalam zaman kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi pertanyaannya, kok hanya perempuan itu yang ketangkap? Mana laki-lakinya? Betul? Oh, ternyata mereka sedang menjebak Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yesus tetap tenang, stay cool, ya. Nggak langsung wah panas, nggak langsung emosi, nggak. Memang Tuhan kita penuh dengan kasih. Amin. Dia duduk di tanah, dia menulis di tanah, ya. Hikmat Allah datang dalam hidupnya. Dia berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Ambil batu, lemparlah perempuan itu. Apa yang terjadi? Alkitab katakan, satu orang pun, orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, tidak ada yang berani melempar perempuan ini. Kenapa? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Apa yang terjadi? Yesus berkata pada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Loh, berarti Tuhan berdosa? Tidak, saudara. Dia yang berkuasa untuk menghapuskan semua dosa umat manusia. Katakan amin. Dia berkata, pergilah, aku mengambilmu, menebusmu, membayarmu sujud. Apa yang terjadi, saudara? Perempuan ini, dia kembali ke kotanya, bersaksi dan menceritakan perbuatan Tuhan. Karena apa? Dia sudah menerima keselamatan yang sesungguhnya dari Tuhan. Sehingga apa? Lewat hidupnya orang lain diselamatkan. Katakan amin. Amin. Kembali ke slide yang berikutnya. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan usaha agamawi kita, bukan perbuatan saleh saudara, bukan amal ibadah kita, bukan kesucian hidup kita. Keselamatan proses di mana penyelamatan manusia dari dosa dan akibatnya. Saudara, pada waktu kita belum mengenal Tuhan, kita ini semua dalam dosa, saudara. Maka ada akibat dosa itu, saudara. Maut dikatakan, keterpisahan kita dengan Allah. Tapi karena keselamatan, maka ada proses penyelamatan, saudara. Saya katakan di sini, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Melalui apa? Iman, percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Dari hari-hari ini kekuatan kita bersyukur karena kita sudah menerima keselamatan yang seutuhnya dalam Tuhan. Jangan ragu lagi, amin. Jangan ragu lagi, Bapak Ibu. Yang mualaf biarlah mereka mualaf. Yang penting aku dan seisi keluargaku, aku tetap menyembah kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya lihat hari-hari ini dunia Islam sudah, ya, yang mualaf beberapa orang saja, tetapi yang percaya pada Tuhan Yesus semakin banyak, Bapak Ibu. Semakin banyak. Kenapa? Karena saya percaya, saudara, ini pencurahan Pentakosta yang terbesar dan terakhir, saudara, sebelum kedatangan Tuhan, ya. Makanya anak-anak muda sekarang banyak dijangkau melalui apa? Media-media sosial, saudara, ya. Begitu banyaknya sekarang ajaran-ajaran yang waduh, ya, yang bisa menggoncangkan iman anak-anak. Ya, saya beberapa belakangan ini banyak sekali melayani SMA, ya. Kalau dulu saya banyak melayani di perusahaan-perusahaan, di hotel-hotel. Sekarang saya banyak ke anak-anak muda, saudara. Kenapa? Anak-anak muda itu sekarang banyak paham apa ya? Ateis, free thinking, gnostik dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi, saudara. Makanya, ayo, saudara, kita harus justru memperlengkapi anak-anak muda kita dengan ajaran yang benar. Amin. Ya. Karena apa? Kalau sudah menerima keselamatan dari Tuhan, saya percaya itulah kasih kamu yang terbesar dalam kehidupanmu. Ya. Bukan usahamu, bukan kekuatanmu, tapi karena apa? Iman kepada Tuhan. Ke surga bukan boncengan, ya. Jangan saya berpikir nanti tinggal pesan aja, gitu. Nah, itu surga nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, urusan masing-masing, ya. Suami istri nanti Alkitab katakan ada yang bekerja di ladang, ada yang sedang berada di rumah. Alkitab katakan satu terangkat, satu tertinggal, ya. Tapi saya percaya cuma Betani Setiabudi semua terangkat, menikmati perjamuan anak domba. Yang percaya dengan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bersyukur
Dia adalah hamba Tuhan yang setia, dipercayakan pelayanan. Bukankah keren? Keren. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, sekalipun kita sudah setia melayani Tuhan, dipercayakan banyak hal, tapi saya mau katakan yang namanya tantangan masalah tetap ada. Tetap ada. Ada orang bisa bilang begini, coba bilang begini, iya Pak ya, kenapa ya semakin dekat dengan Tuhan kok makin banyak masalah? Benar ya, kok makin banyak masalah ya? Iya benar Bapak Ibu. Kenapa saudara? Semakin dekat dengan Tuhan banyak tantangan, tetapi justru semakin ada kekuatan. Ada kekuatan, ada kekuatan untuk menjalaninya. Katakan amin. Satu kali orang benar jatuh tergeletak, ya kan? 7 kali orang benar jatuh tergeletak, tapi dia bangkit berjalan kembali. Makanya kata menguatkan di situ digunakan dalam bahasa Yunani-nya enduro. Boleh sama-sama katakan? Enduro. Kira-kira pernahkah kita dengar kata enduro ini? Di mana dia? Di rumah makan? Di restoran? Iya, di bengkel. Ya. Gunakanlah oli ini karena oli ini mengandung enduro. Ya, apa itu enduro? Dalam bahasa aslinya digunakan kata menjaga, genggam, dikuatkan. Coba Bapak Ibu ikuti gambar itu, semua boleh melipat tangan. Iya. Bolehkah dilepaskan? Boleh. Kalau manusia pegang tangan bisa dilepas. Tapi kalau tangan Tuhan yang memegang engkau, tidak akan mungkin terlepas. Katakan amin. Dia akan menjagamu, dia akan menggenggammu, saudara. Tidak akan mungkin dilepaskan. 1000 orang menarikmu untuk jatuh, tapi ada satu tangan Tuhan mengangkatmu untuk naik, saudara. Kata enduro muncul kata encourage. Maka apa yang terjadi? Saya percaya saudara, disitulah kekuatan Tuhan sesungguhnya. Slide berikutnya, ada di mana masa kekuatan manusia itu terbatas dalam segala hal. Yang pertama otot, ya, otot ya. Otot kita kan terbatas, Bapak Ibu. Jangan selalu berkata aku masih kuat. Oke, 30, 40, 50 masih kuat. Tapi 60 udah mulai ya. Kekuatan kita terbatas. Apalagi itu sensorik, ya, mata, ya, pendengaran kita, ya, ini akan mulai berkurang, saudara. Apalagi itu, mungkin mental kita ya akan berkurang karena kita manusia terbatas. Tapi saya mengatakan ada kekuatan yang tidak terbatas ketika kita digenggamnya dan dikuatkannya. Katakan amin. Ya. Kita perlu kekuatan Tuhan dalam menghadapi tantangan dunia ini, karena kekuatan Tuhan tidak terbatas, tidak dapat diukur kekuatannya, selalu ada dan tidak pernah berubah. Mari ketika yang ke-6 dikatakan Allah tidak pernah berubah, kekuatannya, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Katakan amin. Apa yang kau hadapi hari ini? Apakah itu membuatmu kecut, tawar hati? Saya mau katakan jangan pernah menyerah. Pak Pendeta enak sih, tinggal khotbah aja, gampang kan? Tapi kami alami, Pak Pendeta. Saya mau katakan semua kita pernah mengalami yang namanya pergumulan. Rasul Paulus mengalami, saya juga mengalami. Ini saya saksikan karena ini kali pertama saya khotbah di tempat ini. Mungkin beberapa orang sudah ada yang mendengar, ya. Saya menikah 2008, ya. Slide berikutnya. Tuhan berikan saya anak pertama di tahun 2009. Jadi 1 tahun setelah menikah, lahirlah anak kami perempuan di Surabaya lahirnya, namanya Eklesia, ya. Nah, di umur yang kedua tahun 2011, tiba-tiba di perutnya itu ada mengeras begitu, ya mengeras, ya benar-benar masuk angin lah gitu. Kasih minyak telur, minyak kayu putih, tapi tidak kempes-kempes juga. Saya bawa ke rumah sakit yang ada di Medan. Ini nggak saya sebutkan ya, privasi. Nggak saya sebutkan nama dokter dan nama rumah sakitnya. Kasih obat, disuntik dan sebagainya. Ternyata yang keras itu tidak mengempes juga, tetap keras, bahkan lebih keras. Dokter katakan
biopsi, ya, operasi kecil supaya tahu jenisnya apa. Berapa dok biayanya? Kurang lebih 10 jutaan tahun 2011. Sangat besar Bapak. Oh dok, bolehkah kami pulang ke rumah? Kami mau doa dulu sama istri, keluarga. Oh boleh Pak, nanti setelah ini balik lagi ke rumah sakit. Iya saja. Kami berdoa. 2011 kami tuliskan di Facebook, tolong doakan anak kami sakit. Maka terdengarlah berita itu sampai ke Bali. Ya, saya sempat tinggal 1 tahun di Bali. Ya. Jemaat kami itu banyak orang Chinese Medan. Ya, rame-rame mereka pindah ke Bali. Loh, kenapa? Saya bilang iya Pak. Danau Toba waktu itu sepi Danau Toba. Mereka tour guide. Jadi mereka akhirnya pindah ke Bali, merintis usaha, ada yang travel, ya dan sebagainya, hotel, sebagainya. Jadi mereka udah diberkati Tuhan ya. Mereka bilang begini, Pak, coba bawa anaknya ke Singapura supaya tahu hasilnya. Aduh Ci, saya belum pernah ke Singapura, paspor aja nggak punya. Udah Pak, tenang aja. Kami kan orang travel, 1 hari kami uruskan, selesai. Oh, bener Bapak Ibu. Saya langsung ke imigrasi Mangkunbumi, foto ceklek langsung selesai sudah. Karena ada mereka punya orang dalam pada waktu itu ya. Nah, paspor dari tangan. Ini tiket juga dibelikan untuk ke Singapura. Saudara, saya bilang Tuhan, ke Singapura nggak bawa apa-apa. Mereka kasih lagi waktu itu $1.000 saudara, $1.000 Singapura ya. Waktu itu ini Pak untuk uang pegangan aja, kasih saudara. Nah sampai di Singapura Bapak Ibu, memang saya belum pernah keluar negeri kan. Saya lihat gedungnya tinggi-tinggi kali Bapak Ibu. Kalau dibincin pohon rambutan yang tinggi-tinggi saudara, pohon kelapa. Ini negara apa ini? Saya kaget saudara. Pertama kami masuk ke rumah sakit Raffles Hospital, ternyata kami harus dipindahkan lagi ke NU, National University Hospital, punya pemerintah. Ketemulah dengan 2 profesor terbaik se-Asia pada waktu itu. Satu orang India, Profesor Prabhakara, satu orang China, Profesor Hua. Ini pakarnya cancer. Anak saya harus di CT scan dengan hasil yang jelas. Ya, saya bawa semua lembaran-lembaran dari Medan itu sudah ya. Mereka bilang begini, ini obat Medan ini keras-keras sekali. Mana nih dokternya nih kata mereka begitu. Tapi dokter tetap harus tangani saudara. Maka ketika di CT scan, yang putih itu satu tumbuhan, satu daging yang sudah menutupi ginjal anak saya. Jadi profesor katakan ginjalnya harus diangkat juga bersama dengan daging tumbuh tadi. Ya, aduh, udah di luar ekspektasi kita saudara. Ya, padahal tadinya cuma mau kontrol berobat. Saya bilang, Prof, berapa biayanya? Kalau operasi di Singapura kurang lebih sekitar $10.000. Aduh, dikalikan waktu itu hampir 6.800 sudah 100 juta lebih. Prof, saya nggak bawa uang, saya cuma bawa uang 1.000. Ini pun cuma uang untuk pegangan aja. Apa jawaban profesor itu? Pak Pendeta, ini negara Singapura, nyawa ditolong bunuh. Hebat kali orang ini saudara. Lalu uangnya Pak, boleh hutang. Aduh saudara, mendengar kata hutang ini udah agak ini saudara, mulai kecut ini saudara. Gimana caranya Pak? Carilah orang Singapura yang bisa menjamin untuk berobat. Oh saudara, akhirnya saya ketemu dengan satu yayasan, ya, sahabat orang sakit, kami dibantu. Dan ada anak Tuhan, Ibu Lili Daniel, suaminya orang Singapura, ya, dia orang Cina Medan. Dia suka membantu orang-orang berobat ke Singapura. Dia menjaminkan dahulu saudara. Dia menjaminkan supaya bisa berobat saudara. Ya, dari waktu itu kami dijaminkan untuk bisa berobat, tapi hutang dulu saudara. Nah, operasi lah pada waktu itu hampir kurang lebih 8 jam, ya. Dan hasil operasi itu dibawa ke Amerika saudara. Saya bingung, kenapa harus ke Amerika? Ya, 2 hari kemudian datang kabar dari Amerika. Slide berikutnya. Maka anak kami itu mengidap penyakit kanker yang sangat langka di dunia. Anak itu orang ke-18. Ya. Dan waktu itu profesor katakan ini belum ada obatnya. Kalaupun dia hidup nanti umur 5 tahun terakhir dia akan meninggal. Mendengar itu Bapak Ibu, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi saudara.
lutut saya goyang. Tuhan, seperti inikah ujian yang Kau kasih kepadaku Tuhan? Aku melayani-Mu Tuhan. Aku meninggalkan kota Surabaya. Aku melanjutkan di tempat ini dari keadaan yang sangat-sangat sederhana, bahkan sangat kekurangan Bapak Ibu. Saya di Netali, saya melayani sudah gereja besar Bapak Ibu. Setiap bulan saya sudah terima gaji, saya sudah punya rumah, saya sudah punya kendaraan, tapi saya tinggalkan semua itu. Saya harus kembali ke kota ini saudara. Tapi saya diizinkan untuk mengalami seperti ini. Seperti saya ditimpa dalam kondisi yang panas Bapak Ibu. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi saudara. Dan iman saya pada waktu ada di titik terendah, sangat-sangat rendah. Lalu apa yang terjadi? Saya katakan sama profesor, Bapak harus tinggal di Singapura. Setiap hari utang bertambah, saudara. Utang bertambah. Slide berikutnya, maka di umur yang ke-3 tahun, anak kami itu sehat karena dijaga makannya, dijaga pola ininya, semua serba herbal, saudara. Ya. Saya mencari-cari dari mana lah cancer ini. Kami semua tidak ada yang cancer. Profesor katakan bisa saja dari genetik keturunan, bisa saja dari lingkungan, polusi, ya. Dan yang ketiga bisa saja dari misteri lain. Aduh Tuhan, sepertinya kami tidak bisa menerima waktu itu keadaan karena begitu beratnya kami ada. Selain berikutnya, maka di umur yang ke-5 tahun, ya, seperti yang dikatakan oleh profesor tadi, memang ini belum ada obatnya, sudah di kemo, sudah disingar dan sebagainya, tapi kanker itu seperti bom nuklir, begitu cepat sekali dia menyebar, metastase. Ada kalau kurang lebih itu 4 titik ya, saya tahu dari tangan sudah sini, di sini seperti bola basket, ya, di pundak, di kaki, dan ada di kepala. Profesor sudah angkat tangan, biaya sudah habis banyak, saudara. Maka ada second plan B, Bapak harus berangkat ke Cina, ke Guangzhou untuk mengganti sumsumnya karena kansernya itu sangat di dalam jaringan lunak, saudara. Jadi itu harus ditransplantasi, saudara. Harus diganti sumsumnya dengan orang yang ada di Cina, saudara. Maka kami berangkat ke Cina dan waktu itu biayanya tidak murah, kurang lebih 1 miliar. Kita siapkan, yayasan waktu itu menyiapkan, saudara. Saya kurang lebih ada sekitar 3 bulan di Cina, di Fuda Hospital. Di sana juga banyak orang Indonesia berobat, saudara. Sampai di sana kami menunggu hasil untuk transplantasi. Apa yang terjadi, saudara? Maka 1 orang pun di Cina tidak ada yang sama dengan jenis sumsumnya dengan anak saya, saudara. Aduh, kok bisa? Padahal biasanya sumsum dari jutaan orang atau mungkin ribuan orang pasti ada yang sama. Ternyata tidak sama, saudara. Ya, kami pulang lagi ke Medan, ya, dengan harapan yang kosong, tidak ada lagi kekuatan kami, saudara. Ya, waktu itu saya harus masuk lagi ke rumah sakit yang ada di Medan, saudara. Di kamar operasi, di ruang ICU, saya udah menyerah total, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup lagi, saya nggak sanggup lagi, saya nggak kuat lagi. Setelah berikutnya, pagi sebelum anak kami dipanggil Tuhan, tanggal 8 Mei 2015, saya berdua dengan anak saya. Karena waktu itu saya di rumah sakit, ya, ada sekitar 6 bulan di rumah sakit, mungkin terburuk terakhir, ya. Kami berdua di kamar. Dia waktu itu udah mau umur yang ke-6 tahun, ya. Saya bilang sama anak saya begini, Klesia, namanya Klesia. Papa mau tanya, kamu marah nggak dengan Tuhan? Saya lihat teman-teman datang bawa makanan, lari-lari, kamu hanya terbaring lumpuh, nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan kamu menggunakan dosis morfin yang sangat tinggi. Tapi apa jawaban anak itu? Dia bilang begini, Papa, saya tidak sakit. Nanti malam Tuhan mau jemput saya mau dibawa ke taman surga untuk bermain-main. Itu paginya, saudara. Maka jam 7 malam tanggal 8 Mei 2015, maka anak ini kembali ke surga. Tidak ada sakit penyakit, saudara. Karena Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Saya melihat dalam kesempatan
Saya setiap hari dibawa Tuhan main-main ke taman surga, saya sehat. Saudara, selama ini kita hanya melihat dengan kasat mata kita, saudara. Tapi ketika dia ngomong kepada saya tidak sakit Bapak, dan Tuhan menyembuhkan saya, disitulah enduro itu datang dalam hidup saya. Sepertinya ada genggaman yang kuat dalam hidup saya, dan sampai hari ini saya boleh melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Katakan amin, saudara. Secara manusia mungkin lemah pada waktu itu, tapi sampai hari ini, saudara, kami boleh kuat, ya. Kami boleh dikuatkan Tuhan. Karena apa? Dia mengenduro kita. Katakan amin. Yes. Tuhan Yesus baik. Kenapa bersyukur? Karena ada kekuatan kekuatan Tuhan. Bilang sebelah kiri kanannya, ada kekuatan Tuhan yang begitu. Iya, saudara. Ada kekuatan Tuhan, saudara. Ya. Dan puji Tuhan yang ketiga ini, Tuhan genapi janjinya, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita bersyukur? Yang pertama, ada keselamatan, ada kekuatan, dan ada kasih. Kenapa, saudara? Ayat 13, ya, dan ayat yang ke-16 dikatakan 2 kali di situ bahwa Tuhan mengasihi Rasul Paulus. Kenapa? Coba lihat, dia menghujat, dia membunuh, ya kan? Dia seorang yang ganas, ya kan? Apalagi saudara, wah banyak sekali predikat-predikat buruknya Rasul Paulus yang belum dianggapnya itu apa? Kebanggaannya, detailnya, ya kan? Oh, saya sudah menghujat, saya sudah menganiaya orang Kristen, orang percaya, tapi semua itu kuanggap sampah, kata Rasul Paulus. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan yang lebih besar. Dia mengampuni saya. Amin. Dia berkata, di antara kalian semua, Rasul Paulus itu paling berdosa, Bapak Ibu. Tapi kenapa dia bisa bersyukur? Dia sudah menerima kasih Tuhan. Kata kasih digunakan kata eloho. Ya. Apa perbedaan kasihan dengan belas kasihan? Kalau kasihan, orang hanya berkata, ih kasihannya, dia pengemis, gak makan, tapi hanya sekedar kasihan. Tapi kalau Tuhan kita punya eloho, yang punya belas kasihan, dia akan turun ke bawah untuk mengangkat kita ke tempat yang lebih baik lagi. Maka itulah kata belas kasihan. Rasul Paulus itu dikasihani Tuhan, diberikan belas kasihan Tuhan, sehingga apa? Dia diangkat menjadi orang yang berharga, sama seperti saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Slide berikutnya dikatakan di situ, ya, dikatakan setelah ditebus dari dosa manusia, diselamatkan, dipindahkan dari terang kepada terang, kita semua adalah hamba-hamba kebenaran. Tugas hamba kebenaran tidak ada yang lain selain mengasihi. Saudara, tugasmu mengasihi, saudara. Kenapa? Kita udah terima kasih Tuhan, amin. Kasih yang besar, saudara. Maka dikatakan, ingatlah bahwa Yesus meladankan dirinya sebagai hamba yang melayani. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk apa? Melayani. Kasih sebuah kekuatan yang besar yang tidak terlihat. Rasul Paulus katakan, aku menjadi contoh. Lihat, saudara, dia menjadi patron, role model. Sehingga apa? Kita boleh melihat ada hamba Tuhan Rasul Paulus yang melayani, mengasihi dengan sungguh. Karena apa? Sudah menerima kasih Tuhan. Kalau hari ini kita difitnah, diludahi, direndahkan, dilecehkan, ingatlah, kau sudah menerima kasih Tuhan. Tugasmu adalah apa? Mengasihi. Wow, saudara, itu kekuatan yang luar biasa. Katakan amin. Saudara bisa mengatakan, apakah Tuhan berhenti dengan janjinya atas kami? Tidak, saudara. Tidak berhenti janjinya atas kami, saudara. Coba klik berikutnya. Nah, ya, Tuhan panggil anak yang pertama tadi, maka lahirlah anak kedua, laki-laki, saudara. Ya, lahir lagi anak ketiga, laki-laki, saudara. Saya bilang sama dokter begini, dokternya udah meninggal ya di Medan, Christopher Luman Lobing, saudara. Itu SPOG ya. 3 anak saya lahir sama dia. Dok, saya cukup 2 anak laki-laki, saya mau melayani Tuhan. Loh, Pak Pendeta, jangan. Kan janji Tuhan kepada Bapak apa?
beranak cucu apa bilang iya benar juga ini. Saya bingung ini pendeta kok lebih dokternya kok lebih pendeta daripada saya gitu ya. Pada saya waktu datang waktu itu sama istri mau tutup mau steril pada 2 alat berarti cukup. Tapi pada waktu itu dokternya nggak mau. Dia bilang, Pak, nanti anak bapak yang keempat pasti perempuan. Waduh, saudara. Kami nggak program, kami nggak apa-apa, dan bukti Tuhan dijanjikan atas kami semua. Maka lahirlah anak kami yang keempat, ya. Kami kasih nama Patricia Ulinai Simanjuntan. Haleluya. Luar biasa ya. Tanggal 3 bulan 3 2018 jam 3 sore, ya kan? Beratnya 3030 gram, ya. Banyak tiga-tiganya, ya kan? Ternyata Tuhan ingatkan dalam Yeremia 33 ayat ketiga, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau pahami. Saya nggak mengerti pada waktu itu, apa Tuhan? Anak saya sakit, saya harus banyak mengalami penderitaan. Oh, sekarang saya mau mengerti saudara. Ternyata janji Tuhan mau dinyatakan, amin. Supaya apa? Supaya lewat kesaksian ini banyak anak Tuhan yang dikuatkan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikutnya saya berkesempatan untuk menginjakkan kaki ke tanah perjanjian Yerusalem. Ya, ini sudah saya hidup sangat lama. Ya, setelah anak saya tinggal 2015, maka Tuhan menyatakan janjinya. 2017 saya berangkat ke Yerusalem, ya. Pertama kali berangkat langsung memimpin rombongan, saudara. Nggak punya pengalaman, saudara. Pada waktu itu rombongannya dari berbagai kota, ya, Surabaya,